Di balik setiap produk yang kita konsumsi, ada tangan-tangan pekerja yang bekerja tanpa henti. Di Gresik, industri besar seperti PT Mega Global Food menjadi penggerak ekonomi daerah. Namun, pertanyaannya, apakah kesejahteraan para pekerja sudah sejalan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila? Di tengah tuntutan produktivitas dalam persaingan global, apakah kemanusiaan tetap menjadi prioritas? Inilah realita dunia kerja yang perlu kita telaah lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam happy Indonesia. Perkenalkan, nama saya Evan Anabila Mulia dan rekan saya Zawatini Suramaiswari. Jadi tujuan kami ke sini untuk mengetahui lebih jauh tentang digital disruption dari proses produksi dan pemasaran secara digital berbasis AI. Oke, pertanyaan pertama, Pak, secara konkret, apa saja perubahan terbesar yang terjadi di pabrik Coca-Cola akibat penggunaan teknologi? Oke, terima kasih teman-teman adik-adik dari Skema Telkom di Malang. Ya, jadi saya Rikanto dari Head of Manufacturing. Ya, kami dari Coca-Cola ini adalah bergerak di FMCG. FMCG itu Food Manufacturing Consumer Good. Ya, jadi memang kita bermanufaktur ini untuk konsumer yang sangat luas sekali, terutama di industri makanan. Pertanyaan tadi dari adik-adik adalah bagaimana disrupsi, ya. Apa tadi? Secara konkret, apa saja perubahan terbesar yang terjadi di pabrik Coca-Cola akibat penggunaan teknologi? Ya, jadi penggunaan teknologi yang di Coca-Cola ini itu sangat mempengaruhi dari sistem manufaktur yang ada. Jadi sebelumnya itu saya ceritakan bahwa di 2015 before COVID-19 kan 2019 itu Coca-Cola sudah menerapkan digitalisasi. Digitalisasi itu adalah perubahan dari awalnya itu kita pakai paper menjadi semua sistemnya digital dan di dalam server, jadi taruhnya di server. Nah, jadi contohnya kita lihat di sini, Bapak bisa lihat, kita ada aplikasi, jadi namanya digitalisasi. Digitalisasi ini adalah prosesnya mengubah dari semua yang hard copy menjadi soft copy, bisa didekatkan. Ini adalah aplikasi-aplikasi. Jadi kita semua ada aplikasinya, mulai dari marketing, sales, QA, TACGA, semuanya departemen itu ada aplikasi. Nah, apa fungsinya adalah semua monitoring, lalu reporting itu pakai aplikasi semua. Yang namanya adalah ini RISE, Real Time Information System, ya, to Enterprise. Contohnya misalkan kita di sini, bagaimana caranya tahu hasil dari hasil produksi hari ini, gitu kan? Ini kita klik di sini, nah, dia ada bisa masuk. Loh, ini namanya digitalisasi. Nih, jadi hasil persif itu kelihatan semua hasilnya, per hoursnya berapa, targetnya berapa. Ini seperti ini. Ya, ini bisa dirubah-rubah. Misalkan ini di line A, di line selanjutnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini sending to temuan. Bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi, apa yang dipengaruhi? Jadi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat repetisi, pengulangan, itu akan terdistrap semua, digantikan oleh ya namanya digitalisasi dan AI. Nah, contohnya misalkan gini, Mas Mbak setiap hari itu mengerjakan pekerjaannya berulang, semisal memasukkan data dari customer A ke customer B. Nah, itu bisa digantikan oleh digitalisasi. Nah, ini misalkan gini, ranking di sekolah, kalian ada ranking nggak? Nah, ini bisa di ranking dari sini, misalkan ini leaderboard. Nah, ini dari sini, capaiannya berapa? Ini dilihat dari sini. Misalkan kalian sekolah nih ya, dapat nilai yang jelek-jelek, nanti di ranking di sini. Oh, berarti ketika ulangan A nilainya jelek-jelek. Nah, ini rankingnya di sini, jadi ranking 2 ini dia.
ranking 3, ini hasilnya ujiannya 100, ini 0 nilainya, jadi dia ranking 3 dari bawah gitu kan. Nah, ini setelah itu di ranking di scoring. Nah, di scoring ini juga sama seperti ranking di tempat kalian sekolah. Kalau sudah digitalisasi sebenarnya, jadi report dari teman-teman itu pakai manual atau sudah dikirim ke orang tua? Pakai digital. Digital. Nah, pakai digital kan? Ini sama, ini reportingnya digital semua. Ini ada nama-namanya orang. Itu kan, ini berarti kurang bagus yang tim-timnya ini. Ini misalkan ini tim produksi, berapa capaiannya. Itu semua digitalisasi. Nah, ada pertanyaan lagi? Ini saya jelaskan di awal. Pertanyaan kedua, apa? Lalu siapa saja yang merasakan dampak dari perubahan ini? Betul. Siapa saja yang mengalami dampak? Setiap orang yang bekerja di sektor repetisi, sektor inputting, sektor yang tiap hari itu mengulang-ulang sesuatu, itu pasti akan terdistract. Distractnya dengan apa? Dengan teknologi. Contoh misalkan dulu kalian tahu nggak kalau bayar PLN itu harus ke loket? Pernah tahu? Nah. Gimana? Di depan PLN itu kan ada loket, iya kan? Iya. Itu dia tugasnya kalau ada orang bayar di print terus dikasih kertas itu kan? Atau kalau orang-orang di desa itu dikumpulin di RT gitu kan? Terus ini Pak A bayar gitu. Pernah tahu? Ya bayarnya di rumahnya siapa gitu. Itu sudah hilang semua. Bayarnya kemana sekarang? Pakai digitalisasi. Pakai digital, di Shopee, di mana, di Stockpad, itu bisa semua. Siapa yang terdistract tadi? Tahu aslinya distract? Tahu? Distraksi bukan. Terdistraksi, distraction. Bahasa Inggrisnya, coba cari di kamus. Distraction. Kalau terdampak itu bukan, dampak itu ekses. Ekses itu dampak, terdistraksi, disruption namanya. Itu asal katanya dari distraction. Kalau sudah tahu arti katanya disruption, kalian bisa tahu apa artinya yang terdistraksi. Tahu ada apa? Inovasi yang menggantikan sistem yang sudah berjalan. Inovasi yang menggantikan sistem yang sudah berjalan. Itu tadi berarti kalau PLN sistemnya sudah berjalan apa sebelumnya? Bayarnya pakai loket. Sekarang Online. kamu ngelihat nggak orang yang bayar pakai loket? Ada, tapi cuma beberapa. Terus kamu tanya, siapa yang paling terdampak? Yaitu tadi orang-orang yang bekerjanya di sektor manual. Terus ada lagi, kalian tahu nggak? Sebelumnya dulu itu STNK itu kalau bayar itu harus di Samsat. Paham? Tahu? Ya, tahu. Sekarang bayarnya di mana? Boleh. Indomaret. Terus gimana? Di Tokped. Nah, itu yang namanya terdampak. Ada lagi, tahu di sekarang ini paling kalau di Surabaya dan sekitarnya itu kalau mau laundry itu sekarang sudah bisa daftar. Kalau dulu laundry itu ada yang ngambil, ya di tempat kalian ada yang nggak laundry itu? Ada. Sekarang nggak perlu, dia pakai aplikasi sudah bisa. Aplikasi bayar di aplikasi, tinggal datang ini sendiri. Itu terdampak, berarti yang hilang adalah orang yang ambil. Ada lagi, sektor yang paling terdampak adalah orang yang bekerjanya di sektor inputting data. Contoh apa? Misalkan dulu kita mau ke kalau di Malang paling belum ada. Kalau sekarang di mall-mall, ya itu tahu nggak? Kalau mau masuk mall itu nggak perlu bayar parkir ke tukang parkir. Pakai apa? Pakai yang Money. Nah, money paketnya. Nah, ada. Terdampak nggak berarti? Ya. Apa? Ya itu paling terdampak sektor-sektor seperti itu. Karena apa? Digitalisasi semua pakai e-tol atau e-money, bisa jadi pakai OVO. Ya, itu paling terdampak adalah sektor-sektor seperti itu. Yang paling nggak terdampak adalah orang-orang yang bisa membuat atau bisa
menggunakan digitalisasi tersebut. Ya, desainer, kamu tahu, desainer itu terdampak. Tapi bagi orang yang mendesainnya bukan dengan pikiran, tapi dengan pesan dari orang, dengan perintah orang lain. Kamu tahu nggak AI atau ChatGPT itu bisa desain? Tahu. Tahu ya? Ya. Ya kan? Bisa desain cepat. Minta apapun bisa. Saya ada ChatGPT sih hebat, kamu minta apapun bisa. Tak butuhin. Tolong ini taruh di ubah backgroundnya menjadi di Sungai Nil, gitu. Bisa langsung bikin. Nah, itu salah satu contohnya yang terdampak adalah orang-orang yang tidak bisa menggunakan digitalisasi AI dengan baik. Dia masih knowledge-nya adalah knowledge messenger, bukan knowledge pencipta atau kreator. Makanya kreator itu yang pencipta itu nggak akan bisa mati karena dia kreatif menciptakan sesuatu, itu nggak akan bisa mati. Seperti itu. Silakan. Oke, pertanyaan ketiga. Di bagian mana penerapan teknologi paling signifikan di industri Coca-Cola? Nah ini tadi paling signifikan itu di sini. Nah yang tadi saya bahas adalah di aplikasi sini. Aplikasi sini. Ini semua aplikasi lah ini, makanya ada e-komplain juga ada, e-komplain itu ada di sini. Semuanya ada. Coba misalkan kalian tahu marketing nggak? Ya, marketing sales itu ada digitalisasi sendiri. Targetnya ketik by electronical. Ada ini QA tahu nggak? Quality assurance. Nah, itu semua ada reportingnya di sini. Ya, warehousing juga ada. Bahkan kendaraan masuk, kalau ada mobil masuk itu bisa langsung diambil dari sini. Langsung diambil dari sini semua. Jadi semuanya ada digitalisasi. Yang terbaru adalah yang namanya KIS. KIS itu aplikasi Coca-Cola. Nah ini juga kalian tahu nggak ada Coca-Cola Brief itu juga. Nah, jadi semuanya pakai peringatan seperti ini, mas. Oh, KIS ini Coca-Cola Intelligence Support System, ada yang namanya Coca-Cola Intelligence Support System ini. Coba ya, bukakan ya. Ini sama dengan ChatGPT. Nah, ini ada di sini. Coca-Cola Intelligence Support System. Nah, ini apa? Untuk apa? Nah, ini tanya-tanya sendiri. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, dia productivity tanya. Ini tanya di sini. Misalkan di lapangan itu ada bagaimana penanganan untuk perbaikan tanya di sini. Ya, orang-orang itu loh ini. Tanya di sini semua. Bagaimana ini tanya sih, yang orangnya yang tanya ini, contohnya ini. Ini ada masalah ya, dia dapat masalah. Panggung karton sealer, tahu atau sealer? Tidak tahu ya, untuk alat sealing. Ini udah, ini termasuk kasus berulang jawabannya KIS itu. Penjelasan arah eksekusi cepat. Jadi kayak tanya ke orang gitu. Oh ini dijawab ini. Perbaikan mekanis tambah ini. Ini dari KIS-nya sendiri. Ya. Jadi contoh misalkan ada tahu overweight, nggak tahu, ya. Oke. Ini tanya di sini semua. Mereka tanya di sini semua, ada masalah di lapangan gitu ya. Itu langsung tanya di sini. Rekomendasinya apa, caranya, pencegahannya apa itu. Di
di sini semua tanyanya. Ini yang paling terbaru dari Kokola Intelligent Support System. Misalkan bagaimana pilih, ini saya tanya di sini sebenarnya. Ini tanya saya. Buatkan 10 list masalah yang terjadi pada produksi ini ya. Dia dijawab semua ini. Nah, ini jawab semua. Pertanyaannya ke kalian, kalau ini sudah ada yang jawab, bagian mana yang akan terdistrak? Pekerjaan apa yang terdistrak? Kalau saya bisa tanya ini, apa berarti? Apa? Kayak ada BP ya? Blue BP ada nggak? Tanya di ChatGPT ya. Ini obrolan baru juga. Ini ChatGPT saya sudah pintar ini. Katanya misalkan ada masalah apa nggak di sekolahmu misal? Jadi orang buku sekarang ada guru BP, terus ada guru BP yang baru, tapi nggak ada orangnya, cuma KIS atau ChatGPT. Misalkan ada masalah dua anak bertengkar ya kan, di apa ya, di SMA ya kan, memperebutkan apa cewek lah, memperebutkan apa biasanya, memperebutkan ranking nomor 1. Ada nggak memperebutkan ranking nomor 1? Ada. Oh, kamu juara berapa? Ada ranking-rankingan ya? Saya ranking berapa kamu? Kamu ranking berapa? Nggak dikasih tahu. Oh, harus tahu. Oke. Iso berarti pertanyaannya. Ada karena ini karena salah paham. Apa yang harus dilakukan? Biasanya kamu kan tanya guru BP, kalau ini langsung jawab. Tuh. Oh. Jawab sama ini. Pernah pakai ChatGPT? Sering. Nah ini yang terdistrak itu ya bagian-bagian kayak gini gitu kan. Yang hilang itu bagian-bagian kayak gitu. Jadi untuk kalian jangan hanya mengikuti perkembangan zaman, tapi bagaimana caranya kalian berubah atau mengkreasikan apa yang ada di sekitar kalian menjadi sebuah kreator atau kreasi yang bagus. Karena kalau orang yang inisiasi berkreasi itu nggak akan hilang, nggak akan terhentikan. Oke, pertanyaan selanjutnya sudah jelas KB paling mau. Ada lagi, silakan. Kalau perusahaan mulai melakukan modernisasi, Mulai melakukan 2012 dan akan terus melakukan improvement ke depannya gitu. Sudah berarti sudah 2012 14 tahun. Pertanyaan lagi kayak, mengapa PT Mega Global Food merasa perlu beralih ke sistem kerja yang serba modern? Ya karena itu namanya kebutuhan untuk kompetisi. Nah, tahu artinya kompetisi? Apa? Kompetisi kayak persaingan. Betul. Contohnya ini, persaingan. Kalau orang bersaing A, B, C dalam bentuk harga itu namanya cost atau pricing. Apa yang harus dimenangkan? Kira-kira, kalau jualannya bagus, jualannya murah, apa yang harus dimenangkan? Ya, kalau jualannya bagus, apa yang kamu kalau menang jualan itu menang di kemasan, Oke, apa lagi? rasa, Ada lagi? Kualitas. Kualitas itu harus nomor 1. Oke, sekarang kualitas nomor 1 berarti Q. Quality, ya. Quality itu adalah nomor 1.
Lalu ada yang namanya 4P, produk itu ada 4P, karena kualitas sudah bagus tapi ada 4P. Adalah price, product, ya, place, promotion. Price itu apa? Kalian produknya bagus, mahal, kira-kira beli nggak? Ada yang beli, tapi berapa orang? Hanya orang-orang yang mampu. Ya. Terus satu adalah kualitinya bagus, price, produknya bagus. Place, tahu place? Tempat. Produknya bagus, murah, gitu kan, terjangkau, affordable, tapi tempatnya jauh, belinya di sana. Kalau kami coba malam-malam, belinya di daerah selatan itu, waduh, kalau itu, ya kan jauh, nah. Lalu promosi, semuanya itu butuh yang namanya cost, pendanaan, atau butuh uang lah, ya, kalau bahasa awamnya. Nah, kalau mau bersaing berarti harus ditekan adalah cost-nya, tekan adalah harga pokok production-nya. Nah, kalau mau ditekan harga HPP-nya berarti semua harus murah di dalam. Untuk ongkos produksinya itu harus murah. Kalau mau murah caranya ya digitalisasi, karena apa, enggak butuh banyak orang. Harusnya misalkan kamu jualan ini, ada yang punya toko nggak orang tuanya? Ada, oke. Usaha apa orang tuanya? Usaha apa? Ada. Kalau saya di Kriptos, Pak. Kripto? Kriptos. Kriptos itu apa? Kerjaan, Pak. Apa? Di pabrik juga? Ya, Pak? Iya, di pabrik. Jadi kalau kamu misalkan punya tenaga kerja banyak atau punya pekerja banyak, kira-kira per bulan itu bayar orang nggak? Iya. Ya. Bayar orang itu diambil dari mana kira-kira? Hasil jualan. Betul, hasil jualan. Nah, sih dibayari akeh kira-kira untungnya dikit atau banyak? Dikit. Ya, untungnya dikit berarti harga produk bisa turun nggak kira-kira? Bisa nggak? Untungnya dikit, pengeluarannya banyak, harga produknya kira-kira untung nggak? Apa bisa turun nggak harganya? Kenapa? Kenapa? Karena nanti nggak untung. Nggak untung, nggak kebagian untung. Kalau nggak kebagian untung berarti harganya mahal. Mahal tadi beli nggak? Nggak beli. Akhirnya kok main asik nih tapi mahal, satuku. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana agar bisa bersaing, agar apa? Bisa sesuai atau yang tadi mengapa harus berubah? Mengapa? Karena ya kalau kita tidak mau berkompetisi ya silakan, tapi kita mau berkompetisi karena apa? Pricingnya harus masuk, harganya harus masuk, karena itu butuh yang namanya digitalisasi. Untuk apa ya tadi istilahnya cut cost. Cut cost itu memotong harga cost produk seperti itu biar bisa bersaing. Oke, lanjut. Bagaimana perubahan teknologi mengubah kehidupan kerja karyawan sehari-hari? Itu pertanyaan bagus. Jadi gini Mbak, HP, jadi orang mau berangkat kerja, kalian kan mau saya ini ngomong Pak Prabowo sebenarnya. Kalau kalian berangkat kerja, biar enggak berangkatnya itu telat, itu tiap hari itu suruh ngisi aplikasi dulu. Kalau di sini ada namanya Kokola ini tadi harus ngisi ini dulu, Kokola Brief. Ya, jadi ini ngisinya di rumah. Kokola Brief ini ngisinya di rumah. Jadi untuk apa? Nah ini. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi di rumah. Nah, ini sudah ada. Oh, ini. Nanti di sini itu ada detailnya kayak gini. Bahwa apakah
mengalami demam, pilek, ini lokasi, ada lokasinya, ngisinya di mana. Itu berarti harus di rumah ngisinya ini semua. Nah, berarti orang yang ngisinya itu jam 8, jam 9, berarti dia belum berangkat kerja gitu. Ya berarti bagaimana merubah, berarti dia harus ketika akan berangkat kerja itu ngisi pola begini. Itu yang merubah mereka. Lalu ada lagi, kalian tahu meeting nggak? Meeting, tahu? Nah, itu meeting itu kalau kalian tahu meeting itu pakai apa? Kalau ingetin meeting, tahu nggak? Nggak. Kalau orang-orang kalau meeting pakai apa biasanya? Meeting rapat lah, undang rapat itu pakai apa? Surat. Kalau di sini enggak, di sini pakai ada aplikasinya namanya e-meeting. Ini bisa keluar di HP masing-masing. Kalau keluar di HP masing-masing, itu ada notifikasinya. Jadi kalau meetingnya jam 4 ya misalkan, itu sudah keluar semua. Nah, ini sekarang saya lagi ada meeting apa gitu. Kalau mau lihat di sini. Nah, hari ini saya, ini sebenarnya jam 15.30 sampai jam 17 ada meeting. Tadi jam 13.30 ada meeting gitu. Siapa aja yang diundang? Yang diundang banyak. Siapapun yang diundang itu pasti ada di dalamnya situ. Diundang semua. Nah, seperti itu. Oke, lanjut pertanyaannya. Sudah? Oh, ini dimakan dulu. Sudah. Kalau sudah ditutup, nanti kita ngobrol-ngobrol setelahnya. Oke, sekian penjelasan dari Pak Witanto. Kami pamit. Kami dari Simulator Malam mengakhiri wawancara pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Salam Salam. happy. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis data melalui dua grafik dari sumber berbeda. Grafik pertama memperlihatkan siapa saja yang paling aktif berbelanja online di Indonesia. Terlihat bahwa laki-laki lebih dominan, dan usia 26-35 tahun menjadi kelompok yang paling sering melakukan transaksi digital. Ini berarti usia produktif menjadi target utama dalam pemasaran berbasis digital. Pada grafik kedua, sumbu X menunjukkan tahun dari 2014 sampai tahun 2026. Sedangkan sumbu Y menunjukkan volume distribusi dalam juta kilogram. Terlihat bahwa setiap tahunnya volume makanan ringan terus meningkat. Ini berarti permintaan pasar semakin besar dan peluang industri makanan ringan juga semakin luas. Grafik pertama menjelaskan profil konsumen yang aktif melakukan transaksi digital. Sedangkan grafik kedua memperlihatkan adanya peningkatan konsumsi makanan ringan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan permintaan produk makanan ringan berjalan dengan seiring perubahan perilaku konsumen yang semakin beralih ke sistem digital. Karena konsumsi makanan ringan terus meningkat dan kebanyakan pembelinya adalah usia produktif yang aktif berbelanja online, maka pemasaran digital jadi cara yang paling tepat untuk mengembangkan bisnis makanan ringan di Indonesia. Oleh karena itu, digital disruption dalam pemasaran menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh perusahaan makanan ringan. Filosofi, segala sifat, keras hati, picik, angkara murka, dan kesombongan hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan kasih sayang. Kaitan sebagai perusahaan makanan, Coca-Cola mengedepankan produk yang membawa keceriaan di setiap momen. Hal ini mencerminkan pendekatan yang humanis dan penuh kelembutan melalui produk makanan alih-alih pendekatan pemasaran yang agresif.